Halo teman-teman, dosen dan asdos sekalian. Di sini kelompok saya ingin menjelaskan tentang isolasi piperin dari biji lada dengan alat Soxhlet. Anggota dari kelompok saya yaitu saya sendiri Anggi Manurung, Intan Syafira, dan Muhammad Iqbal Fatihah. Pembahasan. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu mahasiswa dapat memahami proses isolasi piperin dengan alat Soxhlet. Mahasiswa mengenal sistem KLT 1D. Mahasiswa mampu memilih fase gerak terbaik dari 1D untuk digunakan di 2D. Dasar teori. Senyawa piperin adalah senyawa golongan alkaloid sering digunakan dalam pengobatan. Senyawa piperin atau C17H19O3N merupakan basa tidak optis aktif. Terbentuk kristal berwarna kuning, sedikit larut dalam air, larut dalam alkohol, benzen, dan ether. Soxhletasi adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengisolasi minyak lemak. Soxhletasi merupakan ekstraksi pada cair yang berkesinambungan. Disebut ekstraksi pada cair karena substansi yang diekstrak terdapat di dalam campuran yang berbentuk padat, sedangkan disebut berkesinambungan karena pelarut yang sama dipakai berulang-ulang sampai proses ekstraksi selesai. Etanol merupakan pelarut ekstraksi yang sangat sering digunakan. Keuntungan dari pelarut ini antara lain mudah didapat, harganya relatif murah, dan sifatnya yang dapat campur dengan air pada berbagai konsentrasi atau rasio memudahkan dalam mengatur kekeluaran pelarut untuk mengoptimalkan ekstraksi metabolit sekunder. Klasifikasi lada hitam. Bisa dilihat di sini, klasifikasi tanaman pada lada hitam itu sebagai berikut. Dan yang gambar di kanan ini adalah struktur dari senyawa piperin. Senyawa-senyawa yang terkandung dalam lada hitam adalah sebagai berikut. Yang satu adalah piperin, karbohidrat, tanin, fenol, kumarin, alkaloid, anthraquinone, dan flavonoid. Peran biologis piperin adalah biasanya dipakai sebagai antioksidan, anti kanker, anti-inflamasi, agen antimikroba, dan sebagai bioenhancer. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu timbangan gram yang pastinya untuk menimbang bubuk ladanya, TLC chamber, alat-alat gelas, dan satu set alat soxhletasi. Untuk bahan yang digunakan yaitu lada, toluena, kertas saring, kloroform, etanol, lempeng silika, reagen Regendorf, heksan, dan etil asetat. MSDS dari bahan-bahan tersebut dapat dilihat dalam tabel yang sudah dipaparkan di slide seperti berikut. Dan slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Iqbal. Berikut ini saya akan menjelaskan cara kerja dari praktikum ini. Yang pertama, ditimbangkan 50 gram serbuk lada, dibungkus dengan kertas saring dan dimasukkan ke dalam alat Soxhlet. Yang kedua, ditambahkan etanol sebagai pelarut pengekstraksi dan proses ekstraksi berlangsung minimal selama 4 jam. Lalu penambahan pelarut dilakukan sampai pelarut turun ke labu alas bulat 1 siklus. Yang ketiga, ekstrak cair yang diperoleh selanjutnya dipekatkan pada alat penguap bertekanan rendah. Kemudian yang keempat, diidentifikasi dengan menggunakan alat metode KLT. Berikut ini adalah gambaran dari alat Soxhlet, di mana terdapat kondensor, alat Soxhlet, pelarut ekstrak, dan juga batu didi. Dan berikut adalah gambaran dari alat reflux. Fungsi bagian alat Soxhlet. Labu distilasi berfungsi sebagai wadah sampel dan pelarut kondensor berfungsi sebagai pendingin dan juga untuk mempercepat proses pengembunan. Hot plate berfungsi sebagai pemanas campuran sampel dan pelarut. Sifon berfungsi sebagai perhitungan siklus. Soxhlet berfungsi sebagai tempat jalannya pelarut yang sudah menjadi dalam bentuk uap akibat pemanasan. Metode Soxhlet dapat digunakan jika kelarutan senyawa yang digunakan bersifat terbatas. Perbedaan antara Soxhlet dan alat reflux. Soxhlet
tidak membutuhkan proses filtrasi karena sampel tidak kontak langsung dengan pelarut menggunakan pelarut yang sedikit. Sedangkan reflux menggunakan proses filtrasi untuk memisahkan sampel dengan pelarut menggunakan pelarut yang banyak. Berikut adalah hasil dan pembahasan. Penentuan rendemen. Massa serbuk lada yang digunakan yaitu 50 gram. Massa gelas beker kosong sama dengan 66,1279 gram. Massa gelas beker plus sampel yaitu 96,0279 gram. Rendemen 59,8%. Titik lebur rendemen ekstrak piperin yaitu 137 Celcius. Berikut adalah hasil kromatografi lapis tipis. Terdiri dari jenis pelarut, jarak tempuh sampel, dan RF. Jenis pelarut Taulena etil asetat 7:3, jarak tempuhnya 6, jarak tempuh pelarutnya 6, jarak tempuh sampelnya 3,7, dan RF-nya 0,616. Jenis pelarut Texana etil asetat 1:1, jarak tempuh pelarutnya 6, jarak tempuh sampelnya 5,4, dan RF-nya 0,9. Kemudian kloroform etil asetat 3:1, jarak tempuh pelarut 6, jarak tempuh sampelnya 3,1, dan RF-nya 0,516. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Vira. Pada gambar ini adalah hasil kromatografi lapis tipis satu dimensi, di mana gambar A merupakan pelarut kloroform dibanding etil asetat dengan perbandingan 3:1, B toluena dibanding etil asetat dengan perbandingan 7:3, C heksana dibanding etil asetat dengan perbandingan 1:1. Dari hasil tersebut didapatkan KLT yang terbaik adalah toluena dibanding etil asetat, karena perbandingan yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Sehingga toluena dibanding etil asetat ini akan digunakan pada KLT 2D. Ini adalah hasil gambar kromatografi lapis tipis 2 dimensi. Pada lapis tipis 2 dimensi ini didapatkan RF 2 dimensi sebesar 0,68 cm dan RF 1 dimensi sebesar 0,5375 cm. Ini adalah gambar dari hasil uji reagen Degendorf. Untuk mencari persen rendemen, kita membutuhkan bobot ekstra dan bobot simplicia. Cara mencarinya, bobot ekstra dibagi bobot simplicia dan dikalikan 100%, di mana bobot ekstra sebesar 29,9 dan bobot simplicia sebesar 50. Dan dihasilkan persen rendemen sebesar 59,8%. Ekstraksi dengan alat Sochlet dan alat reflux. Prinsip dari metode reflux adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Prinsip Sochlet ialah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang pada umumnya terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut konstan dengan adanya pendingin balik. Penetapan kadar lemak dengan metode Sochlet ini dilakukan dengan cara mengeluarkan lemak dari bahan dengan pelarut anhidrous. Pelarut anhidrous merupakan pelarut yang benar-benar bebas air. Fase gerak membawa komponen sampel hingga membentuk lintasan pada fase diam. Pada percobaan kali ini, fase gerak satu dimensi adalah toluena dibanding etil asetat dengan perbandingan 7:3, heksana dibanding etil asetat dengan perbandingan 1:1, CH3Cl dibanding etil asetat dengan perbandingan 3:1. Untuk 2 dimensi, fase geraknya merupakan
pemilihan terbaik fase gerak satu dimensi. Fase diam atau fase stasioner, fase berfungsi sebagai media pemisah komponen dengan sampel. Pada praktikum ini, fase diam merupakan silika gel GF254. Kesimpulan yang pertama, solidasi adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengisolasi minyak lemak. Solidasi merupakan ekstraksi pada cair yang berkesinambungan. Disebut ekstraksi pada cair karena substansi yang diekstrak terdapat di dalam campuran yang berbentuk padat. Sedangkan disebut berkesinambungan karena pelarut yang sama dipakai berulang-ulang sampai proses ekstraksi selesai. Yang kedua, kromatografi lapis tipis adalah suatu teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan campuran yang tidak volatil. Setelah sampel diaplikasikan pada pelat, suatu pelarut atau campuran pelarut yang dikenal sebagai fase gerak dialirkan ke atas melalui pelat berdasarkan gaya kapilaritas.